Bayangkan ada seorang bernama Rico. Ia bekerja keras, gajinya naik setiap tahun. Tapi entah kenapa rekeningnya selalu kembali kosong di tanggal yang sama. Rico berpikir hidupnya sulit, penghasilannya kurang, atau semuanya memang mahal. Tapi semua berubah ketika ia sadar bukan hidupnya yang boros, bukan gajinya yang kecil, melainkan ada musuh tak terlihat dalam pikirannya sendiri, yaitu bias mental yang diam-diam mendorong uangnya pergi sebelum ia sempat menyimpannya. Rico bukan satu-satunya yang mengalami hal seperti itu. Hampir semua orang pernah berada di posisi yang sama. Kita mencari alasan eksternal, padahal masalahnya ada jauh lebih dalam, yaitu pada pola otomatis dalam otak kita. Untuk memahami ini, kita ikuti perjalanan hidup Rico dalam 1 bulan penuh. Setiap bias mental yang ia alami adalah cerminan dari apa yang kita hadapi setiap hari. Pertama, hari gajian. Reward bias beraksi. Rico baru saja menerima gajinya. Otaknya berkata, "Aku capek, aku pantas merayakannya." Malam itu, ia mengajak teman-temannya makan di restoran yang sebenarnya tidak terlalu ia suka, tapi suasananya terasa mahal, dan itu membuatnya merasa seolah perjuangannya terbayar. Padahal, tanpa sadar, ia menghabiskan 12% dari gajinya hanya dalam waktu 1 malam. Inilah reward bias, yaitu keinginan memberi hadiah kepada diri sendiri setiap kali merasa lelah atau berhasil. Masalahnya, hidup itu melelahkan setiap hari. Sistem otak Rico tidak mengenali nilai uang. Ia hanya mengenali rasa lega, dan rasa lega selalu menuntut hadiah. Kedua, minggu pertama, present bias menggerogoti masa depan. 2 hari setelahnya, Rico melewati coffee shop kesukaannya. Ia sebenarnya punya kopi di rumah, tapi ia berkata, cuma 25.000 saja kok. Lagian hari ini memang panas banget. Alasan ini muncul lagi besoknya, dan besoknya lagi. Present bias selalu menang. Rico memilih kenyamanan kecil saat ini daripada tujuan besarnya, yaitu menabung untuk uang DP rumah. Ketika ia sadar bahwa ia sudah menghabiskan hampir 300.000 hanya untuk kopi, ia berkata, nggak banyak kok. Padahal dalam sebulan itu cukup untuk 1-2 hari kebutuhan hidupnya. Rico tidak jor-joran, ia hanya kehilangan masa depannya sedikit demi sedikit. Ketiga, minggu kedua, bias optimisme membuatnya lengah. Suatu hari, motornya tiba-tiba mogok. Ia tidak punya dana darurat. Uangnya hampir habis. Saat ia pinjam uang pada temannya bertanya, "Kok kamu enggak punya dana cadangan sih?" Rico menjawab, "Soalnya, kupikir tidak akan ada kejadian besar bulan ini." Persis itulah optimisme buta. Bias optimisme membuat kita merasa hal buruk tidak akan menimpa kita dalam waktu dekat, sehingga kita merasa aman, bahkan ketika sebenarnya kita tidak aman. Rico bukan tidak mampu menabung, ia hanya terlalu percaya bahwa ia akan baik-baik saja. Dan percaya diri yang salah tempat
itu sangat mahal harganya. Keempat, minggu kedua, bias anchoring memerangkapnya. Saat ponselnya mulai lemot, Riko melihat iklan smartphone. Harga awal 8 juta. Diskon jadi hanya 4,9 juta. Otaknya langsung berkata, murah banget, lumayan hemat 3 juta. Padahal ponselnya masih bisa dipakai. Ia tidak punya uang untuk ini. Masalahnya hanya memori penuh dan ia punya pilihan memperbaiki dengan biaya yang hanya 150.000. Tapi Riko sudah terjebak dengan angka awal. Angka 8 juta itu menjadi angka jangkar atau bias anchoring dalam kepalanya. Ia merasa sedang berinvestasi, padahal sebenarnya ia sedang menambah beban baru. Satu keputusan impulsif karena anchoring angka pertama setara 2 minggu kebutuhan hidupnya menguap begitu saja. Kelima, minggu ketiga, social proof bias menariknya ke jurang. Saat melihat media sosial, Riko melihat temannya liburan ke Bali. Teman lain upload foto dengan jet-jet baru. Tetangga membeli motor metik keluaran terbaru. Tiba-tiba, ia merasa tertinggal. Dan tanpa sadar, ia mulai berpikir, aku harus upgrade hidupku juga. Suatu sore, ia membeli sepatu baru. Bukan karena ia butuh, bukan karena sepatunya rusak, tapi karena ia merasa semua orang naik level kecuali dirinya. Inilah yang namanya social proof bias atau bias pembuktian diri. Tekanan halus untuk menyesuaikan diri dengan standar orang lain. Tanpa sadar, Riko menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak berkaitan dengan kebutuhannya, hanya untuk mengejar ilusi. Dan ilusi itu tidak pernah bisa dikejar sampai selesai. Keenam, minggu keempat, sang cost fallacy menahannya dalam lingkaran. Riko sebelumnya membeli kursus online mahal, tapi ia jarang menyelesaikannya. Ketika ia ingin berhenti, pikirannya berkata, sayang banget, sudah bayar mahal-mahal. Padahal justru karena ia memaksakan diri, ia membuang waktu yang bisa ia gunakan untuk hal yang lebih penting. Dan yang lebih buruk, ia kemudian membeli kursus lain yang kayaknya lebih cocok. Ia masuk lingkaran merasa rugi untuk mencoba menutup hal yang merugikan, tapi justru rugi lebih besar. Ini adalah wajah gelap sang cost fallacy atau kesalahan yang dipertahankan karena sudah terlanjur. Keputusan buruk masa lalu tidak hanya menyedot uang, tapi juga mengakibatkan kita membuat keputusan buruk berikutnya. Ketujuh, setiap hari efek heuristik mengambil alih dompetnya. Ada satu hal yang Riko tidak sadari. Ia belanja ketika ia stres. Ketika pekerjaannya berat, ia makan di luar. Ketika ia merasa sendirian, ia belanja online. Ketika ia merasa gagal, ia membahagiakan diri dengan hal-hal kecil yang cepat tetapi mahal. Emosi mengendalikan keuangan jauh lebih sering daripada logika. Dan ironisnya, justru di saat kita paling tidak stabil, di saat itu kita mengambil keputusan yang paling merusak stabilitas finansial kita.
Setiap emosi kecil, lapar, lelah, kesepian, cemas, marah, bosan, semuanya menggerakkan uang keluar dalam hitungan detik. Uang bukan hilang di kasir, uang hilang di kepala sebelum jari menekan tombol bayar. Kedelapan, akhir bulan, planning falasi meruntuhkan segalanya. Rico menatap rekening yang tinggal sedikit. Ia berjanji lagi untuk kesekian kalinya, bulan depan pasti lebih hemat. Tetapi kenyataannya, tiap bulan ia selalu salah memprediksi. Ia selalu meremehkan pengeluaran kecil, biaya tak terduga, keinginannya sendiri, kondisi emosionalnya, tanggal-tanggal penting, dan godaan kecil yang muncul ratusan kali. Planning falasi membuatnya percaya bahwa besok aku akan lebih baik. Inilah kalimat paling mahal dalam hidup banyak orang. Rico tidak butuh gaji lebih. Ia butuh ketepatan membaca keadaan dirinya sendiri. Karena musuhnya bukan dunia luar. Musuhnya adalah bias mental yang diam-diam hidup dalam kepalanya. Perenungan penting. Masalah Rico bukan gaji kecil, bukan ekonomi sulit, bukan orang lain yang lebih kaya. Masalahnya adalah bias mental yang membuat otaknya mendorong uang keluar sebelum ia sempat memegangnya. Dan kita semua pernah menjadi Rico, tanpa sadar terjebak pada pola pikir yang merusak. Tapi saat kita mulai menyadari polanya, kita mulai mengambil kendali kembali. Ingatlah, uang tidak hilang, kita yang mengizinkannya pergi. Dan saat pikiran berubah, keputusan ikut berubah, dan hidup pasti ikut berubah.